Kali ini aku punya updatean informasi dari kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang belakangan terus menuai pro dan kontra hingga ramai dibicarakan. Di antaranya misalnya ada pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, yang mana berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial atau bansos. Kemudian kebijakan lainnya adalah pendidikan militer untuk anak-anak yang bermasalah. Sejumlah kebijakan ini pun menuai sorotan dan kita coba rangkum sedikit ya Tribuners ya. Yang pertama mengenai Satgas Pemberantasan Premanisme, yang mana kebijakan KDM membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme ini berbut ancaman juga dari Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshall. Yang mana bahkan Hercules ini menyebut bahwa Deddy Mulyadi ini kok seolah lupa ya jasa organisasi masyarakat gitu kan, yang selama ini sudah mendukungnya untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Satgas anti premanisme ini juga banyak yang kemudian mendukung Tribuners karena memang beberapa masyarakat di wilayah Jawa Barat ini merasa resah begitu ya dengan hadirnya sejumlah aksi-aksi premanisme Tribuners yang memang selalu membuat aktivitas masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat ini tidak bisa dilakukan dengan nyaman. Tujuan dibentuknya Satgas ini sendiri adalah untuk melindungi masyarakat ya dari aksi premanisme yang mengintimidasi mereka, dan juga kebanyakan ini bisa merugikan ekonomi karena salah satunya adalah sektor industri yang memang paling sering terdampak aksi-aksi premanisme, misalnya pungli dan lain sebagainya Tribuners. Kemudian baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi ini juga melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos dari pemerintah. Ia mengatakan apabila diterapkan vasektomi, ini bisa diharapkan menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di wilayah Jawa Barat. Pasalnya menurut KDM sendiri, Tribuner, selama ini keluarga tidak mampu itu cenderung memilih anak yang lebih banyak. Deddy Mulyadi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500.000 bagi peserta vasektomi nantinya. Nah, hal ini kemudian dinilai oleh sejumlah pengamat, diantaranya adalah pengamat dari Universitas Pajajaran yang justru menyebut wacana ini tidak beretika Tribunas karena menurutnya wacana kebijakan vasektomi ini beresiko melanggar hak asasi manusia, yang mana pengamat juga beranggapan kalau wacana ini terkesan memaksa ya dengan adanya iming-iming insentif sebesar Rp500.000. Bahkan prosedur vasektomi ini juga dinilai harusnya tidak bisa sembarangan diterapkan, apalagi diterapkan hanya untuk alasan agar warga di Jawa Barat ini yang menerima bantuan tidak memiliki anak yang banyak atau sesuai dengan anjuran yaitu 2 anak cukup kali ya Tribunars ya. Oke, ini kebijakan ketiga dari KDM juga yang kemudian menuai pro kontra adalah pendidikan militer yang kemudian dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia Tribunars. Hal ini disoroti oleh Amnesty International Indonesia yang mempermasalahkan kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang ternyata memang sudah mulai diuji coba ya pada hari Kamis 1 Mei di Purwakarta kemarin Tribunars. Dari keterangan Direktur Eksekutif Amnesty sendiri, ini bilang kalau kebijakan KDM ini berpotensi melanggar HAM. Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah bukan dengan cara militer begitu ya, karena cara militer ini dinilai sedianya kurang tepat. Karena harusnya kan bisa ditegur halus, kemudian diberikan pelajaran yang lebih halus ketimbang adanya pendisiplinan keras dan juga berdampak pada hukuman fisik yang dinilai tidak sesuai dengan anak-anak. Menurutnya Tribuners, Amnesty ini juga menyoroti harusnya anak-anak ini bisa mendapatkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi mereka, pendekatan secara sosial dan juga kognitif, alih-alih kemudian harus menghadapi pembinaan dengan cara militer yang harusnya dilakukan terhadap orang-orang dewasa.